Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita mulai membahas tentang sekilas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Qurashi. Nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar radhiyallahu an dari Bani Taim, sedangkan Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Bani Taim, bukan Bani Tamim, bukan, tapi Bani Taim. Dibandingkan usia Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu berusia lebih muda 2 tahun lebih muda 2 tahun lebih dibandingkan Nabi SAW. Adapun wafatnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu berusia 63 tahun dari tahun Hijriah, sama dengan wafatnya Nabi SAW di usia 63 tahun, dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Abu Bakar radhiyallahu anhu tadi bernama Abdullah, ayahnya bernama Uthman. Kunyah ayahnya, panggilannya disebut Abu Quhafah, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dipanggil Ibnu Abi Quhafah. Beliau Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 33. Surat ke-39 ayat 33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan yang datang dengan membawa kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW suatu hari naik ke gunung Uhud, ke bukit Uhud. Bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, dan Uthman radhiyallahu anhum. Gunung Uhud, bukit Uhud bergetar. Rasulullah SAW menenangkan seraya mengatakan, "Tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid." Hadis riwayat Bukhari. Juga saat Isra Mi'raj, ketika manusia mendustakan Rasulullah SAW,
namun Abu Bakar justru membenarkan kejadian tersebut tanpa ragu sedikit pun. Dan ketika masuk Islam pun di awal-awal, beliau juga masuk Islam tanpa ragu sedikit pun. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada orang yang aku tawarkan untuk masuk Islam kecuali ada kebimbangan dan keraguan sebelum akhirnya masuk Islam, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tanpa ragu lagi langsung masuk Islam. Karena beliau dari sebelum masuk Islam itu termasuk orang yang berjiwa hanif, cenderung kepada tauhid, tidak pernah menyembah berhala sedikit pun di masa jahiliyahnya, tidak pernah minum khamr, orang yang jujur, amanat. Bahkan beliau termasuk tokoh Quraisy yang bertanggung jawab untuk urusan masalah diat, denda, dan hutang piutang. Tidak sedikit harta beliau juga beliau keluarkan untuk orang-orang yang punya tanggungan dan tidak bisa membayarnya. Dihormati oleh orang-orang musyrikin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun sukunya bukan dari suku yang kuat seperti Bani Hashim, tetapi punya kedudukan yang tinggi dan dihormati. Dan beliau sejak masa jahiliyah bergaul dengan orang-orang juga yang berjiwa hanif, yang tidak menyekutukan Allah, yang mereka itu bertauhid, seperti Waraqah bin Naufal, Qus bin Sa'idah, dan yang lainnya. Abu Bakar sering duduk bermajlis dengan mereka dan tidak terima dengan kesyirikan yang merajalela pada saat itu, dan menanti-nanti akan datangnya seorang nabi, seorang rasul. Akhirnya ternyata beliau dengar Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul, yang tidak lain Nabi SAW itu sendiri ketika remajanya adalah kawan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga tentang masalah Siddiq, orang yang membenarkan, menjadi kekhususan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum dimiliki oleh sahabat yang lain. Dan juga As-Siddiq ini bisa saja dimiliki oleh orang-orang sesudah sahabat sampai akhir zaman. Bisa dibuka di surat An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa surat keempat ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Jadi derajat siddiqin bisa dimiliki oleh siapa saja dari orang-orang yang beriman. Tapi yang jelas untuk kita tidak ada jaminan kita ini termasuk siddiqin atau tidak. Tapi kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu jelas ada jaminan. Berdasarkan tadi di surat Az-Zumar ayat 33, dan ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang makna ayat tadi. Walladzi jaa bisidqi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga mendapat gelar Al-Atiq. Al-Atiq. Ya. Al-Atiq gelar untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa disebut Al-Atiq? Yaitu karena beliau terbebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, aku beritakan kabar gembira untukmu,
engkau adalah orang yang dibebaskan Allah dari api neraka. Engkau adalah atiqullah, orang yang dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits sahihah. Ada lagi yang mengartikan al-atiq adalah seorang yang berwajah tampan. Ada juga yang mengartikan al-atiq adalah orang yang selamat dari kematian. Karena sebelumnya orang tua Abu Bakar radhiyallahu an, ketika ibu Abu Bakar radhiyallahu anhu melahirkan anak laki-laki, meninggal dunia. Lahir anak laki-laki, meninggal dunia. Baru setelah lahir Abu Bakar radhiyallahu an, dibawa oleh ibunya ke Ka'bah dan dia berdoa kepada Allah agar bayi ini diselamatkan dari kematian untuk bisa tetap hidup. Abu Bakar radhiyallahu anhu anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dijuluki dengan As-Sahib. As-Sahib terdapat dalam surat At-Taubah ayat 40. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Walaupun ini petikan ayat dari ayat sebelumnya. Apa ada? Ini. Ketika berkata kepada sahibnya, kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu berdua, ketika berada di dalam gua, Nabi SAW memilih Abu Bakar, mengajaknya untuk hijrah bersama beliau. Ini merupakan suatu keutamaan tersendiri. Padahal sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ingin hijrah ke Madinah. Kata Nabi SAW, tunggu, aku belum diperintahkan untuk berhijrah. Sahabat yang lain sudah hijrah duluan, tunggu. Artinya Nabi SAW berharap ketika diperintahkan hijrah, bisa hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga diberi gelar Al-Atqa, orang yang paling bertakwa. Dalam surat Al-Lail ayat 17 sampai ayat 21, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Al-Atqa ini termasuk julukan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga diberi julukan Al-Awwah. Al-Awwah, orang yang sangat takut kepada Allah. Seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Awwah karena kelemah lembutan, kasih sayang dan kepekaan hatinya yang mudah terharu dan menangis. Nama beliau adalah Abdullah, tapi dikenal dengan kunyah panggilan Abu Bakar. Abu Bakar, kalau dalam bahasa Arab Bakar, tapi di bahasa Indonesianya kita baca Bakar, Abu Bakar. Bukan berarti beliau itu Abu artinya ayah, Bakar bukan berarti anak bernama Bakar, bukan. Ada anak beliau bernama Bakar, tidak. Biasanya kan kalau kunyah itu dipanggil dari anaknya. Kalau anaknya punya nama Muhammad, Abu Muhammad. Anaknya bernama Abdullah, Abu Abdullah misalnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Bakar bukan nama anak beliau. Siapa yang hafal di antara yang hadir nama anak-anak Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ada berapa beliau anaknya? Anak beliau ada 6. Siapa saja yang bisa menyebutkan ke-6-6-nya? Ada hadiah. Buku dari panitia. Ya, kalau tidak nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pertanyaannya dari apa yang sudah disampaikan barangkali. Ya, Bakar berarti permulaan, mubakir yang bersegera, yang permulaan, yang dini, awal, pelopor. Artinya bapak pelopor. Pelopor dalam hal apa? Dalam keislaman.
karena beliau laki-laki dewasa yang pertama-tama masuk Islam. Ada anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wanita dewasa yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Abu Bakar radhiyallahu an, laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Sehingga beliau digelar dengan panggilan Abu Bakar. Bakar juga bisa berarti unta muda yang kuat. Di antara arti Bakar, unta muda yang kuat. Jadi secara usia Abu Bakar radhiyallahu anhu usianya di bawah Nabi SAW 2 tahun lebih. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain umumnya adalah jauh lebih muda pada umumnya gitu ya, dari sisi usia. Beliau juga pelopor. Dan ketika baru masuk Islam, beliau langsung semangat berdakwah, mendakwahkan Islam di Mekah. Lebih dari 30 orang kira-kira masuk Islam, dapat hidayah Allah masuk Islam dengan sebab beliau ketika di Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam lewat beliau adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah ibn Ubaidillah, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhum ajma'in, dan lain-lainnya. Ini pelajaran yang bisa kita petik, betapa semangatnya menyampaikan kebenaran yang diyakininya. Tidak menjadikan Islam hanya untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi dia ingin sebarkan agar orang lain pun mendapatkan hidayah Allah. Dr. Ali bin Abdul Khaliq Al-Qarni mengatakan, ada orang yang sampai usianya sudah 60 tahun tapi belum pernah ada orang lain mendapatkan hidayah Allah dengan sebab dia, padahal usianya sudah senja 60 tahun. Kadang kita mengatakan ilmu saya terbatas, saya tidak bisa menyampaikan dengan ilmu terbatas. Tidak mesti harus dengan ilmu yang dalam menyampaikan kebenaran. Kita bisa meminjamkan buku, kita bisa meminjamkan kaset, atau memberikan hadiah buku atau kaset. Kita bisa mengajak teman-teman kita untuk hadir ke majelis ilmu. Itu pun sudah merupakan dakwah. Kita bisa mendatangkan ustadz untuk, ataupun teman yang lebih paham untuk menjelaskan tentang masalah din dan lain sebagainya. Di masa sekarang ini pun alhamdulillah tidak sedikit orang-orang yang baru masuk Islam mu'allaf sudah kemudian berhasil juga mengislamkan keluarganya misalnya. Kemudian juga ada seorang yang lumpuh fisiknya, lumpuh total, berada di Jeddah, bernama Abdullah Bane'mah. Pernah saya sampaikan di Jogja kisahnya. Beliau lumpuh total fisiknya, dari mulai leher ke bawah lumpuh, hanya kepala saja yang bisa digerakkan. Tapi ribuan orang mendapatkan hidayah Allah dengan sebab beliau, dengan kondisi fisik yang lumpuh, dalam menyampaikan kebenaran. Dan sebelumnya beliau pun mendapatkan hidayah lewat sepupunya yang rajin mengunjungi beliau dan membawa ustadz-ustadz untuk memberikan nasihat kepada beliau, sampai beliau dapat hidayah, kemudian menjadi seorang dai yang pergi keliling dunia meskipun dalam keadaan tubuh yang lumpuh. Ketika beliau berceramah di masjid, ditanya, jika Anda memiliki satu doa yang mustajab, kira-kira doa apa yang akan Anda panjatkan? Beliau menjawab, bukannya meminta kesembuhan dengan doa tadi. Kata beliau, kalau saya memiliki satu doa yang mustajab, saya akan minta kepada Allah agar Allah menjadikan saya sebagai penyebab manusia mendapatkan hidayah Allah. Ingin agar orang lain mendapatkan hidayah lewat tangannya, lewat dia. Ini semangat ini yang perlu ditumbuhkan. Betul,
kita tidak menyampaikan apa-apa yang kita tidak tahu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berkata, berbuat apa yang kau tidak ada ilmu padanya. Tapi apa yang kita tahu kita sampaikan. Atau tadi menjadi penyebab, sarana, perantara orang lain dengan ustadz, dengan fasilitas-fasilitas yang lain misalnya. Kita mengirim informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman kita, itu juga salah satu bentuk dakwah. Ini dari sisi semangat Abu Bakar radhiyallahu anhu mendakwahkan Islam. Kemudian perjuangan dengan hartanya, beliau waktu di Mekah, beliau profesinya pedagang, berdagang. Dari mulai remaja, dari muda berdagang. Dia dapat keuntungan. Tapi beliau lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala lewat hartanya tadi. Beliau keluarkan waktu di Mekah sampai ketika beliau hijrah, seluruh harta yang dimilikinya diinfakkan untuk jalan Islam. Waktu perang Tabuk juga seperti itu juga. Seluruh harta yang dimilikinya dikeluarkan semua untuk Islam. Tapi beliau besok bekerja lagi, berdagang lagi. Allah limpahkan rezekinya. Dia tidak berpikir, wah semua hartanya habis, gak ada tabungan, bagaimana untuk hari esok anak-anaknya, masa depan anak-anaknya dan lain sebagainya. Tawakal kepada Allah sangat tinggi. Ketika berada di Mekah, banyak membeli budak-budak yang masuk Islam yang disiksa oleh majikannya. Di antaranya Bilal. Ketika disiksa oleh majikannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak bisa menerima. Ada saudaranya yang disiksa, yang menderita. Dia tegur majikannya tadi. Majikannya mengatakan, gara-gara kamu dia ini saya siksa karena dia masuk Islam. Bilal sudah ditawarkan, diberi tawaran kalau dia mau kembali lagi kepada kesyirikan akan diberi fasilitas-fasilitas berupa dunia. Tapi Bilal menolak. Baru setelah itu diancam dengan teror dan dengan siksaan fisik. Bilal juga tetap istiqomah. Manusia dalam hidup menghadapi tantangan berupa rayuan, godaan yang sesuai dengan hawa nafsu. Ketika gagal, cara-cara lain dari perangkap-perangkap setan adalah dari tekanan-tekanan, teror-teror yang sifatnya fisik, ancaman-ancaman, bahkan siksaan. Tapi dia tetap istiqomah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menolong dengan hartanya. Saya akan beli Bilal ini. Berapa kamu mau? Umayyah bin Khalaf mengatakan, saya jual dengan harga 5 uqiyah. Kalau digramkan emas sekitar 150 gram emas. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung beli, tidak ditawar lagi, langsung beli. Kalau 1 gram emas sekarang berapa harganya, rupiahnya? Kalau 500.000, 150 gram sekitar 75 juta rupiah. Langsung dia beli Bilal. Setelah Bilal merdeka, sudah dibeli milik Abu Bakar sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dimerdekakan. Umayyah ingin membuat Abu Bakar menyesali apa yang telah dilakukannya. Umayyah mengatakan, mantan majikan Bilal mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya tadi kamu tawar 1 uqiyah saja, aku akan lepas, aku akan jual. Tadi dibeli dengan 5 uqiyah, 150 gram. Kalau saya jual 30 gram emas, saya lepas, akan saya lepaskan. Tapi salah kamu sendiri nggak nawar lagi, untuk membuat penyesalan seolah-olah, aduh saya udah beli mahalan ini. Karena sudah sepakat tadi 5 uqiyah, tidak bisa diambil lagi yang 4 uqiyahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung jawab spontan, kalau kamu tadi memintanya 3 kilogram emas, saya akan beli tanpa tawar lagi. Balik Umayyah yang menyesal, aduh saya tadi kemurahan ya. Coba tadi 3 kilogram emas, ini hanya 150 gram gitu kan.
biar dia yang pusing, nyesal. Abu Bakar jawab seperti itu, menunjukkan bahwa Bilal radhiyallahu anhu sangat berharga sekali. Walaupun asalnya beliau seorang hamba sahaya, tapi karena muslim, nilainya tinggi di mata kaum muslimin. Dia beli lagi yang lain, ada Zanirah, ada lagi hamba sahaya yang lain, ada 7 orang budak dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hartanya. Ketika hijrah ke Madinah, masih ada sisa uang 5.000 dirham. Asalnya 40.000 dirham beliau memiliki untuk perjuangan Islam. Kalau 1 dirham itu 3 gram emas kurang lebihnya 40.000, berarti 120.000 gram emas. Ketika hijrah ada sisa 5.000 dirham beliau bawa untuk kebutuhan-kebutuhan selama hijrah dan selama di Madinah. Anak-anaknya ada Asma, ada Abdullah, ada Aisyah, tidak ditinggalkan uang. Tapi bukan berarti ditelantarkan. Beliau memiliki kambing yang cukup banyak, bisa diambil susunya, bisa dipotong dagingnya dimakan, bisa dijual. Ada juga yang lain-lain, artinya tidak sampai kelaparan, tidak. Tapi uang kontan tidak ditinggalkan. Ayah Abu Bakar radhiyallahu an yang Abu Quhafah ini, Utsman, tunanetra, tidak bisa melihat, datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu menemui Asma. Pada saat itu sekitar umurnya 17 tahun kurang lebih. Asma pun luar biasa perjuangannya. Sejak Nabi SAW mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah, beliau yang menyiapkan makanan. Menyiapkan makanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika kaum musyrikin datang ke rumah Abu Bakar mencari Rasul SAW dan Abu Bakar, kemana perginya? Asma mengatakan, saya tidak tahu pergi kemana. Ditamparnya Asma dengan kerasnya sampai anting-antingnya lepas jatuh, sakit. Tapi dia tetap jaga rahasia dan tidak mau beritahukan kepada musuh. Perjuangan Islam membutuhkan adanya saling tolong menolong, baik laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, anak-anak, untuk saling ta'awun, saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke rumah Abu Bakar menemui Asma. Katanya, ayah kamu ini sudah pergi meninggalkan kalian, membuat hati kalian dak-dikduk, karena resikonya bisa dibunuh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pastilah keluarganya akan kebingungan, gelisah, bagaimana keadaan, tertangkap atau tidak, terbunuh atau tidak. Si ayah mengatakan, kakek ini mengatakan kepada cucunya, ayah kamu ini dengan meninggalkan kalian membuat hati kalian menjadi gelisah, bingung. Dan yang kedua, dia juga tidak meninggalkan kepada kalian harta sedikit pun yang membuat kalian susah. Asma menjawab, wahai kakek, ayah saya meninggalkan kepada kami kebaikan yang banyak, tidak terhitung nilainya. Dibelanya ayahnya. Kemudian Asma berpikir bagaimana supaya kakeknya ini tidak kepikiran, tidak gelisah. Dia ambil batu, dia masukkan ke dalam tempat harta Abu Bakar radhiyallahu anhu, tempat ayahnya menyimpan harta. Diisi batu. Kemudian di atas batu tadi ditumpuk dengan kain-kain. Kemudian ayahnya yang tunanetra, kakeknya yang tunanetra dituntun, wahai kakek, kakek bisa lihat ke tempat penyimpanan harta ayah. Diambil, dipegangnya tangannya disuruh pegang ke atas kain tadi. Ternyata terasa di bawahnya itu banyak benda keras. Disangkanya uang dirham, uang dinar, uang emas, uang perak.
Dia tidak buka untuk lihat itu batu. Cukup dengan situ dia senang kakeknya ini. Oh, kalau begitu syukurlah ayah kamu meninggalkan uang untuk kalian. Tidak ditelantarkan ya kalian. Kakeknya pulang, Asma mengatakan, demi Allah ayah saya tidak meninggalkan 1 dinar 1 dirham pun tidak. Tapi kami tidak ingin kakek kami menjadi sedih dan kepikiran akan kami. Ini juga hal yang baik sekali, akhlak yang baik. Kita tidak ingin membuat orang lain, apalagi keluarga terdekat, menjadi susah memikirkan kita. Ini penting khususnya bagi para mahasiswa yang sedang merantau. Kalau ayah atau ibu menanyakan keadaan kalian, jangan bilang, aduh susah, kami terlantar di perantauan, makan gak keurus, yang membuat orang tua kepikiran. Tapi hendaklah kita menggembirakan, jangan pikirkan alhamdulillah kami keadaan baik dan lain sebagainya. Di antara ciri anak yang berbakti pada orang tua, ketika orang tua telepon kepada anaknya membutuhkan bantuan berupa materi, si anak itu akan selalu mengatakan siap, hadir dengan senang hati. Walaupun saat itu dia tidak pegang uang sekalipun, tapi dia tidak menceritakan bahwa saya nggak bisa ngirim kepada ibu atau kepada ayah. Tapi selalu menyenangkan orang tuanya, meskipun dia nanti harus berusaha mungkin dengan pinjam terlebih dahulu ataupun dengan berusaha berdagang dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mengatakan tidak bisa. Saya pernah pergi ke Palangkaraya. Ada seorang yang menceritakan kepada saya bahwasanya iparnya itu seperti preman, jauh dari agama. Tapi di akhir hayatnya subhanallah dapatkan hidayah dan meninggal dalam keadaan saum di bulan Ramadan, dan juga ketika dimakamkan dalam keadaan mudah sekali. Yang menceritakan kepada saya ini dari remaja takut kepada mayit, tapi akhirnya setelah dibiasakan dia sering membawa mayit supaya dia hilang rasa takutnya. Kalau ada orang meninggal dia berusaha menggotong mayit. Dari situ banyak pengalaman dia dapatkan. Ada mayit yang sangat berat sekali diangkatnya, untuk dikuburkannya juga susah. Ada mayit yang mudah, mengeluarkan aroma yang sedap dan lain sebagainya. Dia heran kepada iparnya ini yang mudah sekali, meninggalnya di waktu yang bagus, sedang saum di bulan Ramadan, di hari yang bagus, kemudian juga mudah semuanya. Dia tanya kepada adik perempuannya, suami kamu ini apa amalannya kira-kira? Ada amalan apa ini yang membuat keistimewaan suami kamu ini? Sampai akhir hayatnya bagus sekali meninggalnya. Dia katakan ibunya yang di Jawa, kalau telepon minta apapun sama dia, dia langsung penuhi. Ibunya minta supaya anaknya pulang dari Kalimantan, langsung pulang dia. Tidak pernah membantah, tidak pernah mengatakan nanti dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Artinya bakti birrul walidain, bakti pada orang tua akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang banyak. Di antaranya menjadi sebab hidayah seseorang. Meskipun di awal mulanya mungkin jalannya tidak benar, tapi Allah kemudian kembalikan ke jalan yang lurus. Ini tadi perjuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan hartanya. Sampai ayah Abu Bakar belum masuk Islam. Ayah Abu Bakar masuk Islamnya di Fathu Makkah. Di Fathu Makkah. Sebelum masuk Islam, karena Abu Bakar banyak mengeluarkan harta untuk perjuangan, ayahnya mengatakan, kamu ini kalau memberi bantuan jangan orang-orang yang lemah, beri bantuan orang-orang yang kuat, sehingga nanti kamu bisa mendapatkan pertolongan dari mereka. Dengan sebab jasa kamu tadi, mereka akan membalas budi. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak wahai ayah, apa yang saya lakukan ini semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya turun surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Wasayujannabuhal atqa, akan dihindarkan, dijauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, al-atqa di sini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, tetapi jelas di sini bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu salah satu di antara mereka. Karena apa? Ketika berbuat baik, memberikan hartanya di jalan Allah untuk mensucikan dirinya dan tidak berharap karena adanya balasan kebaikan dari orang yang dibantu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada interest, tidak ada pamrih sama sekali. Sehingga dia akan mendapatkan kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Nabi SAW datang ke Mekah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mendatangi ayahnya. Ayahnya siap untuk masuk Islam, dibawanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW melihat itu, mengatakan pada Abu Bakar, seandainya kamu ajak saya yang menemui ayah kamu, jangan kamu bawa ayah kamu menemui saya. Karena apa? Usianya lebih tua dari Rasul SAW, ayah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini akhlak Nabi SAW, menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, salah satu akhlak Islam, menghormati kepada orang yang lebih tua. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya yang membawa ayah saya menemui Anda. Sampai ayah Abu Bakar radhiyallahu an berjabat tangan dengan Nabi SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis, terharu. Tentu senang ayahnya masuk Islam. Rasulullah SAW tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Aku berpikir seandainya yang masuk Islam sekarang ini paman engkau ya Rasulullah, Abu Talib, sungguh lebih aku cintai daripada menyaksikan ayahku masuk Islam sekarang ini. Bukan berarti tidak cinta ayahnya masuk Islam, cinta sekali. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu karena cintanya yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berharap, menginginkan sekali paman beliau itu masuk Islam. Tentu akan membuat gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat sekali. Di awal mula Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dakwah masih secara rahasia, sekitar 38 orang yang baru masuk Islam di Mekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan aku dakwah secara terang-terangan. Aku akan khutbah mengajak manusia untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, inna qalil, jumlah kami masih sedikit. Jangan dakwah terang-terangan terlebih dahulu. Masih sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Abu Bakar terus meminta kepada Nabi SAW supaya diizinkan. Akhirnya Nabi SAW mengizinkan. Khutbah pertama dalam Islam secara terang-terangan adalah khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang orator. Walaupun tubuhnya kurus, secara fisik bukan fisik yang kuat, yang besar postur tubuhnya, tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu punya keberanian yang luar biasa. Menyampaikan dakwah di Masjidil Haram secara terang-terangan. Akhirnya diserang oleh kaum musyrikin. Abu Bakar dan kaum muslimin lain disakiti, dipukul. Bahkan saat itu pun Rasulullah SAW hampir-hampir saja dilukai. Abu Bakar radhiyallahu anhu karena mendapatkan pukulan-pukulan yang keras sampai pingsan, sampai koma, dibawa oleh kaumnya pulang ke rumah. Bahkan kaumnya datang lagi, kaumnya masih musyrik, belum masuk Islam. Kaumnya kembali lagi ke Masjidil Haram dan mengancam, kalau sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, Abu Bakar meninggal, kami akan balas dendam kepada tadi orang-orang yang melukai Abu Bakar. Semangat kesukuannya tinggi, membela orang yang satu suku kalau dilukai, walaupun mereka musyrik. Sampai ditunggunya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sampai siuman. Sadar
yang pertama kali ditanyakan dalam keadaan babak belur berdarah, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Nabi SAW? Khawatir kalau Nabi sampai luka atau disakiti oleh kaum musyrikin. Dia tidak memikirkan dirinya yang dalam keadaan luka, sakit secara fisik, mungkin juga haus, lapar, dia tidak pikirkan. Ayahnya sampai marah, kerabat-kerabatnya marah. Bukannya tanya yang lain, tanya keadaan Rasulullah SAW. Ditinggalkan ya Abu Bakar bersama ibunya, ibu Abu Bakar. Panggilannya Ummul Khair. Ummul Khair, namanya Salma. Paling ayahnya pesan, tolong anak kamu ini nanti beri makan dan beri minum. Abu Bakar radhiyallahu anhu tanya lagi kepada ibunya, ya ibu, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Ibunya mengatakan, saya tidak tahu keadaan teman kamu ini, sahabat kamu ini. Tolonglah ibu, tolong. Ibu pergi menemui Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fatimah radhiyallahu anha, istri dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid termasuk 10 orang yang mendapatkan jaminan masuk surga, al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Untuk menemui Fatimah binti Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu belum masuk Islam. Ibunya pergi karena sayangnya kepada anaknya, anak laki-laki satu-satunya. Pergi menemui Fatimah. Saya ibu dari Abu Bakar menanyakan keadaan Rasulullah SAW. Anak saya menanyakan. Fatimah khawatir. Ini bukan Islam ini ibunya nih. Nanyakan seperti itu. Jadi dia minta untuk diantar menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak mau menjawab. Sampai diantar menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatimah menjerit melihat keadaan fisik Abu Bakar yang luka, bersimbah darah. Sampai diriwayatkan hidungnya itu rata dengan wajahnya. Akhirnya Fatimah mendoakan keburukan untuk orang musyrikin yang menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya, wahai Fatimah, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Fatimah belum menjawab karena di sampingnya ada ibu Abu Bakar. Dia khawatir barangkali bisa menyebarkan atau membuka rahasia kaum muslimin. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, jangan khawatir, ibu saya aman, tidak akan menyebarkan rahasia ini. Baru Fatimah menjawab, alhamdulillah Rasulullah SAW dalam keadaan baik. Di mana beliau? Di rumah Arqam bin Abil Arqam. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum saya melihat wajah Rasulullah SAW, untuk meyakinkan benar-benar Rasulullah dalam keadaan sehat, selamat. Ibunya bingung. Kamu harus makan dulu, nih lemah. Belum ada makanan, belum ada minuman. Tidak mau. Karena melihat kekerasan dari Abu Bakar untuk bersikeras, tidak mau makan sampai berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya ibunya menyetujui. Ibu dan Fatimah menunggu waktu yang tepat. Ketika keadaan sudah aman, baru Abu Bakar radhiyallahu anhu diajak untuk menemui Nabi SAW. Sampai berjumpa di rumah Arqam bin Abil Arqam dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Abu Bakar langsung merangkul Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedih sekali melihat keadaan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan khawatir ya Rasulullah, jangan pikirkan, ini sedikit saja tadi dari lukanya, dari perbuatan orang fasik tadi. Dalam keadaan itu Abu Bakar kesempatan, ya Rasulullah, ibu saya ini orang yang sangat baik kepada anaknya. Artinya kepada beliau, ibu saya ini orang yang sangat baik kepada anaknya. Tolong ya Rasulullah, doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam. Tolong dakwahi. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa dan mendakwahi ibunya. Subhanallah, Allah berikan hidayah pada ibunya, saat itu juga masuk Islam.
Kesempatan Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat kelembutan ibunya, sikapnya yang baik kepada anaknya, kesempatan untuk dakwah. Ibunya masuk Islam. Gembira sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada hari itu juga Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, masuk Islam juga. Ketika melihat kaum muslimin disiksa, disakiti, tidak terima beliau. Justru akhirnya membela orang yang dizalimi. 3 hari kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa setiap adanya ujian dan musibah itu akan ada berupa karunia, kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus optimis dalam hidup ini. Ketika menghadapi segala problem apapun, seberat apapun yang terasa mentok, sudah tidak ada lagi harapan jalan keluar, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal pada Allah, berdoa kepada Allah, memperbaiki diri, bertaubat, insyaallah Allah berikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada kaidah, bukan hadis, bukan ayat, likulli mihnatin minhatun. Likulli mihnatin minhatun. Setiap ujian, mihnah, itu ada minhah, karunia. Jadi adanya hal-hal yang positif di balik musibah yang menimpa kita. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau tafakkur, tidak ada yang negatif, semuanya itu tidak ada. Pasti ada sisi positifnya dari hal-hal yang negatif yang kita anggap. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini diantara kisah-kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebenarnya panjang sekali pembahasan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada lagi peristiwa yang menarik. Ketika beliau sebelum hijrah ke Madinah, beliau sempat berangkat, ada rencana hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, bersama sekitar 11 orang. Malam-malam sembunyi-sembunyi jalan kaki menuju Syuaibah, sekitar 90 km dari Mekah, menuju pantai. Dari situ sudah akan menyewa satu kapal kecil untuk berangkat ke Ethiopia. Yang lain berangkat, alhamdulillah. Abu Bakar radhiyallahu anhu di tengah perjalanan bertemu dengan seorang kepala suku yang bernama, panggilannya Ibnu Ad-Daghinnah. Ditanya, mau kemana engkau wahai Abu Bakar? Dikenal Abu Bakar, orang terhormat. Saya akan hijrah. Di tempat kami sudah sulit untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah dipersulit. Bumi Allah luas, saya akan cari tempat yang lain. Beliau tidak ceritakan rencananya ke Habasyah, tidak, karena yang diajak bicara orang musyrik. Ibnu Ad-Daghinnah mengatakan, orang seperti kamu ini tidak pantas untuk keluar dari Mekah dan tidak boleh diusir dari Mekah. Orang seperti Anda tidak pantas untuk keluar dari Mekah dan tidak boleh diusir dari Mekah, karena engkau ini orang yang suka menolong orang yang susah. Anda ini orang yang suka silaturrahim. Anda ini suka menanggung beban orang lain, Anda yang menanggungnya. Dan suka menolong orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Berarti Anda tidak boleh pergi dari Mekah. Saya yang akan menjamin. Saya akan menjamin di hadapan orang-orang di Mekah, tidak boleh ada yang menyakiti engkau. Jaminan ini diterima. Pulang lagi bersama Ibnu Daghinnah ke Mekah.
Ibnu Daghinah mengumumkan kepada kaum musyrikin bahwa Abu Bakar jaminan saya, jangan ada yang menyakitinya. Orang musyrikin menerima, tapi dengan syarat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini silahkan, mau sholat di dalam rumah silahkan, mau ngaji baca Quran di dalam rumah boleh, yang penting jangan menampakkan ibadah di luar rumah, apalagi mendakwahkan sholat baca Quran di luar rumah aja tidak boleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat di dalam rumah, baca Quran dalam rumah, tapi beliau orang yang hatinya hidup, tidak ingin ibadah hanya untuk diri sendiri. Maka beliau tidak keluar rumah, hanya keluar dari dalam rumah ke pekarangan rumah, masih di teras rumah, buat musola di teras rumah tadi, dan sholatnya di teras rumah, baca Quran di teras rumah yang terlihat oleh orang-orang di luar rumah beliau. Kaum musyrikin berkeberatan. Mengapa? Beliau mengatakan, mereka mengatakan, kami ini khawatir anak-anak kecil dan kaum perempuan akan terpengaruh dengan dakwahnya Abu Bakar. Seolah-olah kalau kaum laki-laki dewasa nggak akan pengaruh, tapi kalau perempuan itu hatinya lebih lembut, lebih mudah menerima. Anak-anak juga begitu. Ternyata benar, Abu Bakar radhiyallahu anhu sholat di teras baca Quran dengan suara yang merdu, dan Abu Bakar hatinya lembut. Setiap baca Al-Quran selalu menangis. Selalu menangis kalau baca Al-Quran. Ibu-ibu, anak-anak kecil pada mengerumuni. Abu Bakar mendengarkan bacaan Quran yang dibaca beliau. Di sini orang musyrikin keberatan. Dipanggil lagi Ibnu Daghinah dari Syuaibah, sekitar 90 kilo. Ada utusan datang ke sana, datang ke Mekah. Mereka protes. Abu Bakar sudah keluar dari rumah, padahal masih dalam teras, tapi itu pun tidak boleh, kata mereka. Tolong, kalau Anda ingin tetap menjamin, suruh dia masuk lagi ke rumah. Tapi kalau tetap dia di sini, walaupun Anda menjamin, kami akan memberikan perhitungan, katanya, kepada Abu Bakar. Artinya akan menyakiti Abu Bakar. Dan ini merupakan penghinaan terhadap Ibnu Daghinah. Kalau beliau tetap menjamin, tapi kemudian mereka kaum musyrikin tetap saja menyiksa atau menyakiti Abu Bakar, berarti tidak ada harganya Ibnu Daghinah tadi. Maka Ibnu Daghinah keberatan kalau sampai diperlakukan seperti itu. Dia datang kepada Abu Bakar minta supaya kembali ke rumah. Karena kalau enggak, kaum musyrikin akan keberatan. Dan saya berat untuk tetap memberi jaminan pada Anda. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu jaminan Anda saya kembalikan kembali kepada Anda. Cukup bagi saya jaminan dari Allah saja. Dipulangkan kembali jaminan Ibnu Daghinah tadi. Ini menunjukkan juga kuatnya tawakal Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah lainnya. Subhanallah, anak-anak Abu Bakar semuanya masuk Islam. Ayah ibu Abu Bakar masuk Islam. Istri-istri Abu Bakar masuk Islam. Cucu-cucu Abu Bakar, ada yang diantara cucunya jadi sahabat. 4 generasi sebagai sahabat. Generasi ayah dan ibu Abu Bakar, sahabat. Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri sahabat. Istri beliau ada 4. Yang pertama yang bernama Qutailah, itu diikhtilafkan, diperselisihkan oleh ulama apakah masuk Islam atau tidak. Tapi yang lebih kuat adalah tidak masuk Islam, dan sudah dicerai sebelumnya. Lahir dari Qutailah ini Abdullah dan Asma. Istri kedua beliau Ummu Ruman, melahirkan Aisyah dan Abdurrahman. Istri ketiga Asma binti Umais, melahirkan Muhammad. Yang keempat Habibah, melahirkan Ummu Kulthum.
Habibah Asma binti Umais dan Ummur Ruman sahabiyat. Generasi Abu Bakar dan istri-istrinya sahabat. Anak-anaknya sahabat. Asma, Abdullah, Aisyah, Abdurrahman masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Waktu perang Badar dan perang Uhud di safnya kaum musyrikin. Abdurrahman sempat bilang setelah masuk Islam, wahai ayah, waktu perang Uhud saya lihat Anda wahai ayah, tapi sengaja saya palingkan. Saya tidak mau berhadapan dengan Anda pada saat perang. Saya tidak ingin tentu menyentuh, menyakiti, bahkan membunuh Anda wahai ayah. Abu Bakar mengatakan, saya tidak lihat Anda saat itu. Kalau saya lihat Anda dan berada di hadapan saya pada saat itu, ya saya bunuh kamu. Pada saat itu di safnya orang musyrikin. Tidak ada basa-basi. Ini, silakan. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Ya. Ini generasi anak-anaknya sahabat. Kecuali Ummu Kulthum lahir setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Tentunya setelah Rasulullah SAW meninggal, bukan sahabat tabi'in. Tapi Muhammad lahir sebagai sahabat, Muhammad bin Abu Bakar. Jadi anak-anaknya pun sahabat. Cucu beliau anak dari Asma. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam. Itu juga sahabat. 4 generasi sebagai sahabat. Tidak ada satu orang sahabat pun yang mereka 4 generasi sebagai sahabat kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anak beliau Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, difitnah oleh orang-orang munafikin. Bahkan sebagian kaum muslimin terkena untuk ikut memfitnah. Informasi dengan menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu anha selingkuh, wal iyadu billah, kan? Sampai sempat terjadi permasalahan dalam rumah tangga Rasulullah SAW, sampai kemudian akhirnya turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Pada saat itu ada kerabat dari Abu Bakar radhiyallahu an yang Abu Bakar selalu santuni karena miskin. Beliau santuni, ternyata ikut juga menyebarkan fitnah tersebut. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetop pemberiannya. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur yang menegur Abu Bakar radhiyallahu an atas perbuatannya supaya tetap memaafkan dan tetap menyantuni agar beliau mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar terima, tetap akhirnya beliau santuni lagi. Tidak ada dendam di hatinya. Beliau tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian datanglah masa ketika Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW wafat. Sebelumnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit menjelang wafatnya, Abu Bakar diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk jadi imam, pengganti beliau dalam salat 5 waktu. Tidak hanya sekali beliau menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW, beberapa kali. Sebagian ahli sejarah mengatakan sampai 19 kali mengimami salat ketika Rasulullah SAW berhalangan untuk memimpin salat. Dan Rasulullah SAW marah kalau ada yang lain yang menjadi imam salat. Pernah ada salah paham, Abu Bakar radhiyallahu anhu belum datang, ada seorang sahabat menyuruh Umar radhiyallahu anhu untuk jadi imam.
Umar tidak tahu, disangka itu perintah dari Rasulullah SAW. Ketika beliau jadi imam, Rasulullah SAW marah. Kemana Abu Bakar? Beliau yang berhak untuk jadi imam. Ini juga sebagai satu isyarat dari Nabi SAW bahwasanya kepemimpinan setelah beliau adalah di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliau pernah berkhutbah, menyampaikan khutbah bahwa ada seorang hamba yang diberi pilihan apakah untuk menerima dunia, apakah akhirat. Hamba itu menerimanya akhirat. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung menangis. Sahabat yang lain bingung, tidak paham. Abu Bakar paham. Yang dimaksudkan hamba ini adalah Rasulullah SAW sendiri. Sudah dekat waktu ajal beliau. Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari ada selisih paham antara Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma. Dua orang ini sahabat besar. Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan satu kesalahan dalam satu ucapan yang menyinggung perasaan Umar. Sahabat bukan malaikat, bukan nabi. Tapi sahabat ketika melakukan suatu kesalahan segera menyesali, segera minta maaf. Abu Bakar radhiyallahu anhu minta maaf kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar masih jengkel, masih marah, belum mau memaafkan. Abu Bakar sedih. Beliau langsung datang kepada Nabi SAW mengadukan. Bahkan saat itu mengangkat pakaiannya sampai ke lututnya, sehingga Rasulullah SAW ketika melihat Abu Bakar dalam keadaan itu bisa membaca wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sahabat kalian ini sedang galau. Tahu kalau seorang yang kuat empatinya, dia bisa paham sahabatnya ini dalam keadaan bermasalah, sedang senang dan lain sebagainya, tanpa memberitahukan pun sudah bisa tahu. Langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu ceritakan permasalahannya. Rasulullah SAW hanya mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah memaafkan Anda wahai Abu Bakar. Manusia bisa saja salah. Rasulullah doakan. Umar radhiyallahu anhu ketika reda marahnya menyesal. Mengapa tadi saya tidak memaafkan waktu Abu Bakar minta maaf? Salah saya. Harusnya saya memaafkan. Karena sifat orang yang bertakwa, wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia. Baru segera Umar menyadari, segera pergi menemui Abu Bakar, ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau Umar tidak menyuruh anaknya memanggil Abu Bakar untuk datang karena beliau akan memberi maaf, tidak. Beliau sendiri yang datang ke rumah Abu Bakar untuk mencari, untuk memberi maaf. Ternyata tidak ada di rumah. Keluarganya mengatakan tidak ada di rumah. Umar segera pergi menemui Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, di situ ada Abu Bakar. Rasulullah SAW menampakkan muka yang merah marah. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah SAW marah kepada Umar. Abu Bakar merasa tidak enak. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang salah itu saya. Artinya jangan sampai bersikap seperti ini kepada Umar, gitu. Beliau membela Umar radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat semuanya, termasuk kepada Umar, bahwa Abu Bakar ini jasanya luar biasa dalam Islam. Ketika manusia mendustakan, beliau membenarkan dakwah, membenarkan Nabi SAW. Dan beliau memperjuangkan Islam dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian masih mau menyakiti hati Abu Bakar radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW tidak terima Abu Bakar radhiyallahu anhu disakiti. Sejak itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah lagi disakiti. Padahal asalnya beliau yang salah, tapi oleh Rasulullah SAW sudah didoakan semoga Allah ampuni. Orang melihat seseorang itu melihat sisi positifnya, jasa besarnya dibandingkan dengan kekeliruan dan kesalahannya jika ada. Tapi ada sekelompok orang yang kalau membenci seseorang tidak melihat lagi kebaikan-kebaikannya, yang dilihat hanya keburukannya saja. Padahal
keburukan tersebut pun itu sudah dimaafkan oleh Allah dari sahabat tadi. Sudah meminta maaf, sudah selesai permasalahannya. Tapi kalau sudah mencintai seseorang, mengkultuskan sepertinya tidak ada salahnya. Ini juga satu kekeliruan. Tapi sahabat sudah dijamin bahwa Allah ridha kepada mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Nabi SAW ridha kepada para sahabatnya, berpesan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Tidak boleh. Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersikap teguh, tabah Abu Bakar. Sahabat-sahabat yang lain goncang, termasuk Umar radhiyallahu anhu goncang. Sampai berjalan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, saya akan tebas ini dengan pedang saya nih, tangan atau kakinya. Tidak terima. Abu Bakar, Umar kaget, shock. Tapi Abu Bakar ketika mendengar kabar berita wafatnya Nabi SAW, mendatangi, mengecek, masuk melihat ke rumah Aisyah putri beliau radhiyallahu anha. Dilihatnya Nabi SAW benar-benar telah wafat. Diciumnya, kemudian ditemuinya kaum muslimin, termasuk Umar radhiyallahu anhu. Sampaikannya bahwasanya barang siapa yang menyembah Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup, tidak mati. Kemudian juga membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa? Tentang siapa yang ingat ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berpidato, di surat Ali Imran ayat 144. Surat Ali Imran ayat 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat ini menjadi lemas, bersimpuh, dan mengatakan, seolah-olah saya baru pertama kali mendengar ayat ini. Padahal sebelumnya tahu, tapi sepertinya baru pertama kali diingatkan, menjadi sadar bahwa memang Rasulullah SAW telah wafat. Ini suatu hal yang musibah yang sangat besar sekali, wafatnya Rasulullah SAW. Wafat di hari Senin sebelum zuhur, di waktu duha, tapi bagian akhir. Dimakamkan di hari Selasa setelah maghrib. Di antara yang menyebabkan lambatnya dimakamkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bingung. Pertama kali ini Rasul sallallahu meninggal, bagaimana cara dimandikannya, dikuburkan di mana, dan seterusnya, membutuhkan suatu
penjelasan. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwa Nabi SAW, para nabi itu dimakamkan di mana, di tempat beliau wafat. Kemudian para sahabat juga ketika mau mensolatkan jenazah beliau, mereka tidak mau mensolatkannya secara berjamaah. Nanti siapa imamnya? Dan rumah beliau, rumah Aisyah juga kecil, sehingga orang yang mensolatkan Rasulullah SAW sendiri-sendiri, satu persatu. Ini juga yang menjadikan lamanya proses pemakaman Nabi SAW. Banyak sahabat ingin mensolatkan beliau, satu orang, selesai gantian terus. Padahal jumlah sahabat saat itu banyak sekali. Pada saat pengurusan jenazah Rasulullah SAW, terutama keluarga terdekatnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memandikan jenazah beliau, Zubair bin Awam, kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikut sertakan kaum Muhajirin. Tidak ada orang Muhajirin satupun yang ikut. Pada saat itu kaum Muhajirin lebih banyak sibuk di depan rumah Aisyah radhiyallahu anha, di dekat jenazah. Kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, tempat rapat balai rum kaum Ansar. Dan saat itu juga ada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, tokoh kaum Ansar yang sedang sakit, duduk di kursi pakai mantel, ikut duduk di situ. Di sini barangkali di antara kita bertanya, mengapa kaum Ansar berkumpul musyawarah tanpa mengikut sertakan kaum Muhajirin? Apakah mereka ada ambisi, adanya saingan dengan kaum Muhajirin? Tidak. Orang Ansar orang-orang yang mulia, orang-orang yang orientasinya akhirat, sama dengan kaum Muhajirin, dipuji oleh Allah. Orang-orang yang baik semua, Allah ridha kepada mereka semua. Barang siapa yang benci Ansar, maka dia orang munafik. Kaum Ansar berpikiran bahwa orang yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW dari mereka, karena mereka penduduk asli Madinah, berbeda dengan Muhajirin pendatang. Sehingga kaum penduduk asli menganggap kami yang lebih berhak pemimpin dari kami. Jumlah mereka juga cukup besar. Waktu perang Badar, dari 314 kaum muslimin yang ikut berperang, 230 sekian dari kaum Ansar. Lebih dari 2/3 kaum Ansar. Muhajirin jumlahnya lebih sedikit. Mereka juga beranggapan banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi dari musuh-musuh di luar, terutama dari penduduk asli Mekah yang musyrik, yang keluarganya banyak meninggal dunia dalam peperangan. Tentu mereka akan membalas juga. Sehingga perlu kepemimpinan yang kuat dari penduduk Madinah juga. Mereka yang lebih tahu tentang kondisi wilayah di Madinah dan sekitarnya. Itu diantara pertimbangan-pertimbangan yang menjadikan kaum Ansar musyawarah tanpa menyertakan kaum Muhajirin. Hampir saja dipilih Sa'ad bin Ubadah pada saat itu untuk dijadikan khalifah. Sudah sepakat kaum Ansar yang berhak untuk jadi pemimpin Sa'ad bin Ubadah, tapi belum dilaksanakan baiat janji setia kepada beliau. Ada satu orang atau dua orang Ansar yang ikut hadir tidak merasa tenang karena tokoh-tokoh sahabat dari Abu Bakar, Umar tidak ikut dalam musyawarah tersebut. Maka beliau datang melaporkan kepada Umar radhiyallahu anhu adanya pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Umar radhiyallahu anhu segera memberitahu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keduanya segera pergi menuju Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di tengah jalan. Jadi tidak ada kesepakatan dalam hal ini. Serba tiba-tiba kejadiannya. Akhirnya mereka bertiga tokoh dari kaum muslimin, dari kaum muhajirin mendatangi Saqifah. Disitulah terjadi dialog. Abu Bakar radhiyallahu anhu khutbah. Sebelumnya Umar ingin menyampaikan khutbah, ditahan dulu oleh Abu Bakar. Saya dulu. Khawatir Abu Bakar kalau Umar nanti emosi dan lain sebagainya. Tapi Umar mengatakan, apa yang tadi ingin saya sampaikan sudah saya persiapkan,
ternyata sudah disampaikan semuanya oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahkan lebih baik dari apa yang saya sudah siapkan tadi untuk saya sampaikan. Abu Bakar radhiyallahu anhu memuji kaum Ansar, menceritakan keutamaan-keutamaan dari Nabi SAW tentang kaum Ansar. Ini juga satu negosiasi yang bagus sekali. Ketika ingin meyakinkan mereka, menjelaskan juga, mengakui akan kelebihan-kelebihan mereka lebih dahulu. Walaupun sempat saat itu kaum Ansar setelah dijelaskan bahwa yang lebih berhak untuk jadi pemimpin adalah kaum Muhajirin, dengan beberapa keterangan-keterangan. Kaum Ansar sebelumnya sempat, kalau begitu pemimpin dari Anda satu, dari kami satu, 2 pemimpin, tapi tidak diterima oleh Umar. Tidak bisa, pemimpin tidak bisa 2, harus 1 dan dari kaum Muhajirin. Sampai akhirnya subhanallah, karena mereka orang Ansar itu orientasinya akhirat, mudah sekali untuk menerima hujjah kebenaran setelah disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu hadis-hadis dari Nabi SAW tentang kepemimpinan itu dari Quraisy dan mereka yang lebih berhak. Dan masyarakat di Arab saat itu juga sulit untuk menerima kalau kepemimpinannya dari kaum Ansar, karena selama ini yang menjadikan tokoh pemimpin adalah dari kaum Quraisy di Mekah. Sampai mereka menerima dan berbaiat saat itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak berambisi untuk jadi pemimpin. Setelah kaum Ansar menerima, beliau katakan, mari kita baiat Umar atau Abu Ubaidah. Umar menolak, tidak bisa. Anda lebih utama, Anda afdal daripada saya. Abu Bakar mengatakan, Anda lebih kuat dari saya, kata Abu Bakar, sehingga Anda lebih berhak. Kata Umar, kekuatan saya untuk mendukung Anda. Dan segera Umar langsung pegang tangan Abu Bakar, mari kita baiat. Saat itu juga. Setelah itu berbondong-bondong kaum Muhajirin, kaum Ansar berbaiat. Hari keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berpidato dan dibaiat lagi oleh kaum muslimin yang lainnya. Dan sepakat para sahabat radhiyallahu anhum sepakat. Adapun Sa'ad bin Ubadah, ada khilaf di antara pakar sejarah, apakah ikut berbaiat menjabat tangan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu atau tidak. Tapi riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau itu marah dan siap bertempur dengan Khalifah Abu Bakar, itu riwayat yang batil. Riwayat dari Abi Mikhnaf, walaupun dalam kitab tafsir Tarikh Tabari, tapi ada rawi Abi Mikhnaf ini. Dia seorang yang tidak bisa diterima. Bisa dibaca nanti dalam kitab-kitab sejarah penjelasan dari para ulama tentang riwayat ini. Bahkan Sa'ad bin Ubadah ini, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, meninggalnya dalam medan jihad, pertempuran, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Artinya walaupun beliau tidak berbaiat tangan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau tetap bukan sebagai oposisi, bukan sebagai penggembos, beliau tetap setia, loyal di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu di bawah kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu. Dan tidak mengharuskan semua orang itu harus berbaiat jabat tangan, tidak. Jadi adanya satu orang tidak berbaiat itu tidak menjadikan masalah. Tetap ini merupakan ijma kaum muslimin, ijma sahabat. Ali radhiyallahu anhu ikut berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Ali seorang yang gentle radhiyallahu anhu. Bukan orang yang taqiyah, menampakkan sesuatu tapi di hatinya bertentangan, tidak. Apa yang dilakukan adalah apa yang di hati juga. Di hari kedua pun berbaiat. Kemudian ada salah paham antara Fatimah radhiyallahu anha dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fatimah meminta warisan tanah di Khaybar milik ayahnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa saya mendengar dari Rasulullah SAW, kami para nabi tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Jadi tidak memberikan tanah itu sebagai warisan. Bukan hanya Fatimah saja yang tidak dapat, Aisyah radhiyallahu anha putri beliau pun, istri Nabi SAW, tidak diberi juga. Bukan masalahnya adalah
berbuat zalim, naudzubillah. Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa, sayujannabuhal atqa. Tapi dituduh di sini oleh sebagian orang yang hatinya ada hikd, ada dengki, ada dendam, dianggap Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang yang zalim. Naudzubillah. Fatimah radhiyallahu anha menyangka bahwasanya beliau berhak mendapatkan. Ada salah paham di sini. Beliau pun meminta, kalaupun memang bukan hak sepenuhnya saya tapi untuk umat, tapi saya yang pegang. Abu Bakar bilang tidak, kami penguasa yang pegang. Ketika Fatimah sakit, yang merawat Fatimah istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Asma binti Umais. Asalnya beliau istri dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meninggal di peperangan Mu'tah. Setelah selesai masa iddahnya, kemudian dinikah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliaulah yang merawat Fatimah waktu sakitnya. 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Fatimah sakit. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menengok Fatimah. Izin kepada Ali radhiyallahu anhu, saya ingin menengok istri Anda. Ali masuk radhiyallahu anhu ke Fatimah, ada Abu Bakar radhiyallahu anhu mau menengok Anda, bagaimana? Terima apa tidak? Fatimah radhiyallahu anha meminta Ali yang memutuskan karena beliau suaminya. Apakah boleh atau tidak menurut Anda? Barangkali cemburu, tidak boleh atau bagaimana? Ali bilang boleh. Masuk, ditemani oleh Ali radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta maaf kalau beliau salah. Kalau salah. Tapi beliau ini melakukan hal yang demikian karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Ahlul Bait. Alhamdulillah selesai, clear masalahnya. Saling memaafkan. Ketika Fatimah radhiyallahu anha meninggal, sudah bersih, selesai. Setelah itu pun Ali radhiyallahu anhu berbaiat lagi untuk kedua kalinya sebagai penegasan supaya tidak ada salah paham, bahwasanya beliau tetap setia di bawah kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, cinta kepada Umar dan sahabat yang lainnya. Buktinya beliau berbaiat, beliau berperang di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu, membela kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu melawan orang-orang murtad. Ada satu kerancuan yang disebarkan di berbagai media sosial dan buku, dianggap Abu Bakar radhiyallahu anhu itu membunuh orang Islam. Dianggap Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang takfiri yang suka mengkafir-kafirkan orang Islam. Naudzubillah. Karena beliau membunuh orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal orang tersebut muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, tapi kok dibunuh oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Rahmah, yang tidak pernah membunuh orang Islam. Naudzubillah, mereka salah paham. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, banyak bangsa Arab yang murtad dalam keadaan genting. Madinah mau digempur oleh mereka yang murtad. Ada yang murtad, jelas-jelasan murtad, mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ada Musailamah Al-Kadzdzab dan orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Ada juga murtad tapi dengan alasan tidak mau bayar zakat. Kami mau bayar zakat kalau Nabi SAW masih hidup saja. Kalau Nabi SAW sudah meninggal, tidak ada zakat untuk pemerintahan Islam. Ini pun murtad hukumnya. Berbeda dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat semata-mata karena bakhil, karena kikir, karena pelit, tapi dia mengakui akan kewajiban zakat, tapi karena lebih cinta kepada harta, dosa besar. Walaupun mungkin tidak sampai derajat kufur, kafir murtad. Tapi kalau sudah mengingkari suatu hal yang sudah jelas-jelas diketahui bahwa itu wajib secara ijma' dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan ijma' masih diingkari kewajibannya, walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun dia masih sholat, maka dia telah murtad. Dan ini sebelumnya Abu Umar radhiyallahu anhu berdiskusi dengan Abu Bakar, jangan engkau perangi dulu mereka, kita ada prioritas orang-orang murtad yang lain yang sudah jelas.
Kita jangan banyak cari musuh, tidak bisa. Kalaupun mereka sudah biasa memberi kepada Nabi SAW seutas tali, tapi mereka tidak membayarnya kepada kami perangi. Hukum. Sahabat yang lain menerima semuanya, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah dengan kuat-kuat. Ijma'nya mereka, kesepakatan mereka itu suatu kebenaran. Jadi jangan mengatakan bahwa na'udzubillah beliau takfiri, membunuh orang Islam dan lain sebagainya. Dan ketika akan memerangi mereka diberitahu terlebih dahulu, diperingatkan terlebih dahulu. Barangkali mereka mau bertaubat. Bukan langsung diperangi begitu saja. Dan dalam peperangan dalam Islam juga luar biasa. Wanita tidak boleh dibunuh, laki-laki, orang tua tidak boleh dibunuh, anak-anak kecil tidak boleh dibunuh dan lain sebagainya. Ada aturan-aturannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika khutbah, dalam khutbahnya ketika menjadi khalifah, bahwa aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Padahal sepakat umat, orang setelah Rasulullah SAW dan para anbiya yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi beliau tidak merasa lebih baik dari yang lain. Sifat tawadhu. Jangan sekali-kali kita punya sifat sombong, merasa lebih dari yang lain. Kemudian beliau juga mengatakan, kalau saya benar, dukunglah saya. Dan jika saya salah, luruskan saya. Butuh antara pejabat, penguasa dengan rakyat untuk saling tolong-menolong, saling mengingatkan. Jangan pejabat dan penguasa menjadi sombong, tidak mau menerima kritikan dari rakyat. Kalau benar, dukung. Kalau salah, luruskan. Ada hak rakyat untuk mengevaluasi, untuk mengawasi, dan untuk meluruskan penguasa. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang lemah di antara kalian, di mata saya kuat. Kalau ada orang yang mendolimi mereka, saya akan tampil untuk melawan kezaliman, untuk membela keadilan, untuk memberikan hak orang-orang yang lemah tadi, yang telah diambil haknya oleh orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian itu lemah di mata saya. Kalau mereka mendolimi, saya akan lawan. Ini juga suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jadilah kita di dalam hidup ini membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang dizalimi. Itulah Islam. Dan kita harus melawan kezaliman, siapapun dia. Tentu kita menolong orang yang zalim dan menolong orang yang dizalimi. Menolong orang yang zalim artinya jangan sampai dia berbuat zalim. Karena sayangnya kita kepada umat, jangan sampai ada orang berbuat zalim. Karena az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Jangan sampai kalau orang yang kita cintai, dari guru kita, kelompok kita, karena kesukuan, karena keturunan, karena apapun, adanya rasa ikatan emosional yang kuat, ternyata mereka berbuat zalim, jangan kita bela. Dan sebaliknya, orang yang dizalimi, walaupun bukan orang dekat kita, orang jauh kita, tapi wajib kita bela. Itu harusnya setiap muslim punya sifat demikian, menjadi seorang kesatria, seorang pejuang. Begitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hidupnya, berjuang membela kebenaran. Dan beliau radhiyallahu an sifatnya tawadhu, rendah hati. Sebelum jadi khalifah, biasa memerahkan air susu kambing milik janda-janda yang suaminya gugur di medan pertempuran.
Sulit bagi mereka untuk pergi ke kandang kambing, memerah susu. Mungkin mereka belum punya anak laki-laki dewasa, ataupun tidak punya anak. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerahkan susu untuk mereka. Kalau ada anak-anak yatim, beliau membuatkan roti, memasak roti untuk anak-anak yatim. Ketika jadi khalifah, beliau menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin sedunia. Tidak berubah kebiasaan baiknya tadi, tidak berubah. Ada desas-desus, wah Abu Bakar sudah tidak mungkin lagi akan memerahkan susu para janda. Abu Bakar mengatakan tidak benar isu tersebut. Saya tetap akan terus melakukan kebaikan yang sudah pernah saya rintis sebelum ini sampai akhir hayat saya, tidak akan berhenti. Tawadhu, merendah, merakyat, tidak gengsi, tidak malu dan lain sebagainya. Banyak kelebihan-kelebihan beliau luar biasa. Pernah ketika jadi khalifah, beliau pergi ke pasar untuk dagang, bertemu dengan Umar radhiyallahu an. Mau kemana engkau wahai khalifah? Mau dagang, saya mencari maisha untuk anak, istri, untuk keluarga. Bagaimana anda mengurusi umat kok dagang? Udah dari baitul mal kita beri gaji, gak usah dagang lagi. Akhirnya disepakati demikian. Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai bendahara. Gajinya pun pas-pasan, bukan yang berlebih. Tidak berlebihan. Suatu hari istrinya ingin beli manisan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak ada uang lebih. Kata istrinya, bisa saya mengirit dari uang belanja, saya akan irit. Terserah kamu. Sampai sudah dikumpulkan, ditabung untuk beli manisan, lalu diberikan manisan oleh Abu Bakar, diberitahukan ke bendahara untuk bulan depan gajinya dikurangi sebesar harga manisan tadi. Karena tanpa manisan pun kita bisa hidup, berarti gak perlu yang mewah-mewah manisan tadi, kurangi untuk bulan depannya. Sampai demikian. Ketika mau meninggal dunia, ada harta sedikit yang beliau dapatkan, diperintahkannya Aisyah radhiyallahu anha untuk diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu, karena beliau menunjuk Umar radhiyallahu anhu sebagai pengganti beliau. Berikan ini kepada Baitul Mal. Termasuk juga ada kebun yang milik beliau. Tapi karena beliau mengatakan dulu saya tidak ingin menerima gaji dari negara, tapi Umar radhiyallahu anhu meminta saya untuk menerima, maka sekarang kebun milik saya ini berikan untuk Baitul Mal sebagai penggantinya. Orang yang sangat sederhana sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya tetap harum. Kaum muslimin seluruh dunia selalu mendoakan beliau. Jasanya juga besar. Hendaknya kita kaum muslimin tidak melupakan sejarah tokoh-tokoh mereka. Kita prihatin kalau umat Islam sendiri melupakan sejarah biografi dari tokoh-tokoh mereka, tidak mengerti. Padahal ini harus yang dibanggakan. Banyak sekali, dan perlu kita ketelitian selektif dalam hal mempelajari sejarah. Jangan sampai salah dalam cara mempelajari sejarah, yang akhirnya timbulnya adalah perasaan dendam, benci kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar kita tidak ada rasa dengki kepada orang yang beriman sedikit pun. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim, di surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah untuk kami, wa li ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan di hati kami rasa benci, dengki kepada sesama orang beriman. Ali radhiyallahu anhu sangat mencintai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tadi bukti-buktinya
beliau baiat pada Abu Bakar. Beliau juga berjuang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau juga banyak sekali ucapan dari Ali radhiyallahu anhu tentang kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya pada saat wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali berpidato menceritakan tentang kelebihan keutamaan Abu Bakar sambil menangis. Kita baca di buku-buku sejarah bagaimana ucapan-ucapan Ali radhiyallahu anhu tentang pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian hal yang menjadi bukti lagi yang tidak bisa dipungkiri karena cintanya Ali radhiyallahu anhu kepada sahabat, di antara anak-anak beliau beri nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Anak Ali radhiyallahu anhu. Tidak ada yang memungkiri siapapun bahwa anak beliau Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi orang yang di hatinya sudah ada kedengkian dan benci, mereka mengatakan bahwa nama-nama tersebut bukan berarti cintanya Ahlul Bait terhadap sahabat, tapi nama-nama itu sudah merupakan hal yang familiar umum di kalangan kaum Arab, nama-nama tadi. Jadi bukan karena menunjukkan kecintaan kepada sahabat, bukan. Sekarang kita balik bertanya, kalau Anda punya musuh, mungkin tidak anak Anda diberi nama dengan nama musuh Anda. Walaupun Anda mengatakan banyak nama ini nama-nama yang umum, Anda pun dalam prakteknya tidak menamakan anak-anak Anda dengan nama musuh Anda. Dari kaum Syiah Rafidhah belum pernah saya dengar ada yang diberi nama anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah tidak ada. Kecuali oleh orang tuanya yang masih Sunni diberi nama Muawiyah, kemudian setelah dewasanya dia salah jalan. Umar, Abu Bakar tidak ada, mereka tidak memberi nama seperti itu. Tapi Ali radhiyallahu anhu, beliau namakan anak-anaknya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan kalau kita mau mengatakan nama-nama yang sudah umum familiar seperti Umar, Utsman mungkin, nama Umar, nama Utsman mungkin. Tapi nama Abu Bakar tidak ada, bukan nama yang umum. Karena itu nama kunyah. Nama Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Abdullah. Tapi karena cintanya Ali radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar As-Siddiq, diberi nama anaknya dengan Abu Bakar. Ini suatu kejelasan sekali tentang cintanya mereka. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Ali radhiyallahu anhu, hendaklah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau. Bohong dan dusta kalau kita mengakui cinta kepada seseorang tapi kita membenci orang yang dicintai oleh orang tersebut. Terakhir ada seorang Arab datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Apa yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Orang Arab itu mengatakan, saya tidak punya bekal yang bisa saya andalkan, seperti banyaknya salat, banyaknya sedekah, banyaknya puasa. Tapi bekal yang saya miliki untuk menghadapi hari kiamat adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Nabi SAW menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, betapa gembiranya saya mendengar hadis tersebut. Karena amalan saya tidak ada apa-apanya untuk bisa masuk surga. Tapi saya berharap cinta saya kepada Rasul SAW, cinta saya kepada Abu Bakar dan Umar, mudah-mudahan bisa menjadikan saya dikumpulkan oleh Allah bersama mereka nanti di jannah. Karena cinta saya kepada mereka. Begitulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang lurus adalah orang-orang yang mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.